Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2. Tentunya di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita dari Bang Tekad Pangestu yang berjudul Asli Cilencang, mengisahkan tentang Rangga dan juga kekasih hatinya yang dalam perjalanan cintanya serta kehidupannya harus bersinggungan dengan hal-hal gaib, khususnya di Tatar Sunda. Nah, seperti apa kisah kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Abah Asnaji dan Genyas terkejut. Refleks mereka cepat. Dengan sigap, Abah menyambar tubuh Silvi yang lunglai, menahan kepalanya agar tidak terbentur. Sambil dengan cepat mengambil keputusan, Abah meletakkan kepala Silvi ke atas pangkuan Genyas, berharap pangkuan putrinya bisa menjadi bantalan yang lembut. Genyas memeluk kepala Silvi, panik namun tetap berusaha tenang. "Abah, apa yang terjadi?" tanya Genyas dengan suara tegang. Matanya menatap ayahnya penuh kebingungan. Ia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya, terlebih pada seseorang yang ayahnya telah proteksi dengan sangat hati-hati. Abah terdiam sejenak. Matanya menatap tubuh Silvi dengan sorot mata penuh keterkejutan. Dalam benaknya, perlahan-lahan kebenaran mulai muncul seperti tabir yang tersingkap tiba-tiba. "Sayuni," gumam Abah pelan. Wajahnya tampak pucat. "Sayuni?" tanya Genyas, matanya membulat. Ia tahu istilah itu, namun tidak pernah terfikirkan bahwa Silvi memilikinya. Abah mengangguk pelan, nafasnya tertahan. "Sayuni. Tubuh anak ini memiliki karakter Sayuni." Ia memandang putrinya dengan tatapan penuh rasa sesal. "Sayuni adalah keadaan di mana tubuh seseorang sangat sensitif terhadap hal-hal gaib. Sekalipun sudah kuproteksi, tubuh seperti ini bisa dengan mudah membuka gerbang dimensi gaib secara alami. Proteksiku, proteksi kita tidak cukup kuat melawan karakter Sayuni yang begitu kuat dalam dirinya." Genyas merasa terpukul mendengar penjelasan ayahnya. Pikirannya melayang saat ia begitu yakin bahwa Silvi tidak akan terkena efek dari mantra serat Danghyang. Ia telah salah menilai. Rasa bersalah itu menelusup dalam hatinya, menyelimuti dirinya dengan penyesalan yang mendalam. Abah memandang Silvi dengan sorot penuh penyesalan yang sama. "Aku kecolongan, Genyas," ujarnya pelan. "Karakter Sayuni di tubuhnya ini sangat halus, begitu terpendam, sampai aku tidak bisa mendeteksinya sejak awal. Aku harusnya tahu, harusnya lebih peka. Aku tidak menyangka bahwa tubuhnya akan menjadi mediator kuat gerbang dimensi ini." Kenyataan itu terasa begitu menyesakkan bagi Abah. Selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib dan melakukan proteksi. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Karakter Sayuni dalam diri Silvi bukan hanya kuat, tapi juga begitu halus dan tersembunyi. Bahkan dengan segala pengalamannya, Abah gagal mendeteksi hal ini sejak awal. Genyas menggenggam erat tangan Silvi. Air matanya hampir mengalir. "Apa yang harus kita lakukan, Abah?" tanyanya. Suaranya bergetar. Abah terdiam sejenak. Dia merenung. "Kita harus menutup gerbang ini dan melindungi Silvi dari pengaruh dimensi lain. Namun, ini tidak akan mudah. Tubuhnya sudah menjadi medium kuat bagi makhluk-makhluk gaib. Kita harus bertindak cepat." Di dalam pikirannya, Abah tahu
bahwa situasi kini sangat genting. Jika gerbang antar dimensi ini tetap terbuka, makhluk-makhluk gaib dapat dengan mudah melintas ke dunia manusia, menggunakan tubuh Sylvie sebagai medium untuk bersemayam. Dengan seluruh pengalaman dan keilmuannya, Abah tahu bahwa ia harus segera bertindak. Namun hatinya masih diliputi kekhawatiran dan penyesalan mendalam atas kecolongan yang baru saja terjadi. Sylvie masih dalam kondisi trance. Tubuhnya sepenuhnya tidak responsif terhadap dunia luar. Dalam kondisi batin yang sepenuhnya terlepas dari kenyataan, ia mendengar sebuah suara yang lantang, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ia fahami. Suara itu memiliki kekuatan yang aneh, membuat Sylvie tanpa sadar mengulangi setiap kata yang ia dengar. Mulutnya bergerak sendiri, mengucapkan kalimat-kalimat asing, seolah-olah dia sedang dihipnotis oleh kekuatan tak kasat mata. Jisim ngangkir rupaning Ipri, Ratu Demit Raja Riwa, Kumalangkang Malang Sungsang, Wadal Cikal Bagal Kula, Ngesibuni Tunjang Buana, Mangka Kula Jang Sukmana, Nganghyang Rejeng Danghyang, Ngabuni Kaparewangan. Di alam fisik, Abah Asnaji dan Genyas terperangah mendengar mulut Sylvie mengucapkan kalimat-kalimat yang tak seharusnya ia ketahui. Suara Sylvie mengalun dalam irama yang tidak wajar. Kalimat-kalimat aneh itu bergema di ruangan, terasa berat dan menakutkan. Abah Asnaji langsung tersentak. Astaga, bisiknya panik. Itu adalah bait kedua dari mantra Serat Danghyang. Genyas menatap ayahnya dengan kaget. Rasa takut menyelimutinya. Ia belum pernah mendengar kalimat Serang Danghyang keluar dari mulut orang yang tidak bisa bahasa Sunda, serta tidak menguasai perihal mantra. Bagaimana bisa? Namun, belum sempat ia bertanya, Abah sudah mengambil tindakan. Tanpa membuang waktu, Abah Asnaji segera bersila, memusatkan konsentrasi. Wajahnya penuh ketegangan, namun gerakannya tetap terkontrol, menunjukkan kedalaman pengetahuan dan pengalamannya menghadapi situasi gaib seperti ini. Dalam hatinya, ia bergumam penuh kekhawatiran. Ada makhluk yang mengetahui bahwa tubuh anak ini adalah mediator alami dimensi gaib. Makhluk itu pasti sedang berusaha menarik badan astralnya dan menahannya di sana selama mungkin. Jika badan astralnya terlalu lama di alam mereka, tubuh fisiknya bisa menjadi tempat persemayaman makhluk-makhluk itu. Abah tahu bahwa jika hal itu dibiarkan, tubuh Sylvie akan sepenuhnya dikuasai oleh makhluk dari dimensi gaib. Ini tidak boleh terjadi. Dengan cepat, Abah mulai melantunkan mantra dalam hati, mempersiapkan diri untuk melakukan ngaraga sukma, sebuah proses mistis yang dikenal dalam budaya barat sebagai astral projection. Ia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sylvie adalah dengan menarik kembali badan astralnya sebelum makhluk gaib tersebut berhasil menguasainya. Abah harus memasuki alam gaib dan melawan tarikan dari makhluk yang berusaha menjebak Sylvie di sana. Saat ia semakin dalam memusatkan energi, ruangan di sekitarnya terasa semakin menegang. Semakin nyata, dua dunia yang berbeda karakter energi mulai bersinggungan. Suara bisikan dari mulut Sylvie yang melantunkan mantra Serat Danghyang masih terus terdengar. Namun Abah bertekad untuk mengakhiri semua ini sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa Sylvie kembali sebelum makhluk-makhluk dari dimensi gaib itu berhasil mempergunakan tubuhnya sebagai medium. Perlahan, Abah Asnaji mulai merasakan tubuh astralnya akan terlepas. Ia bersiap untuk memasuki dimensi lain, dimensi yang sama tempat Sylvie kini terjebak. Sementara itu, tubuh astral Sylvie sudah terdampar di dimensi lain. Dampak dari pembacaan bait pertama dan kedua Serat Danghyang membuat dirinya terperosok ke dalam dunia yang sepenuhnya asing,
dan tidak dapat ia fahami. Sylvie merasa kebingungan. Pemandangan di sekelilingnya sangat berbeda dengan dunia manusia yang dikenalnya. Terlalu gelap, dingin, dan penuh dengan aura yang mencekam. Udara terasa tebal dan segala sesuatu tampak kabur, seolah alam di sekelilingnya terbuat dari bayangan yang bergerak-gerak tak menentu. Belum sempat rasa bingungnya hilang, tiba-tiba sebuah sosok mencekam muncul di hadapannya. Sesosok makhluk perempuan berdiri hanya beberapa meter dari tempat Sylvie berada. Rambut makhluk itu panjang namun acak-acakan. Sosoknya seakan terbuat dari asap pekat, berwujud namun transparan, membuat Sylvie semakin sulit untuk memastikan bentuk tubuhnya. Pakaian yang dikenakannya tampak kabur, tak bisa dijelaskan dengan jelas, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Tatapan matanya kosong, namun di saat bersamaan terasa sangat tajam, seperti menusuk langsung ke dalam hati Sylvie. Mata itu seperti menghujam dirinya, menciptakan ketakutan yang tak terlukiskan. Sosok itu berdiri 2 atau 3 meter di hadapannya, tak bergerak, hanya menatap Sylvie dengan pandangan yang begitu tajam. Sylvie tidak bisa bergerak, tubuhnya terkunci oleh ketakutan yang teramat sangat. Dan kemudian, tanpa mulutnya bergerak, sosok perempuan itu berbicara. "Sampurasun, wahai manusia. Ada urusan apa kau hadir di dunia kami? Apakah kau ingin membantuku membalaskan dendam kesumatku? Ataukah kau hadir ingin memberikan sajian pengorbanan diri?" Suara itu, meskipun tidak diucapkan dengan gerakan mulut, terdengar begitu jelas, menambah suasana semakin mencekam. Sylvie merasakan tubuhnya semakin lemah di hadapan makhluk tersebut, seolah kekuatannya terserap habis oleh suara dan sosoknya yang mengerikan. Makhluk tersebut menutup kalimatnya dengan lengkingan tawa yang menyeramkan. Gelak tawa panjang yang menggema di sekelilingnya membuat setiap helai rambut di tubuh Sylvie berdiri tegak. Sylvie merasa dirinya terperangkap dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mulutnya kaku, tenggorokannya tersumbat. Meski ia ingin berteriak, tubuhnya tak merespon. Ia tak berdaya, seolah dunia ini telah menelan seluruh keberaniannya. Makhluk itu kembali berbicara. Suaranya semakin menakutkan. "Tak sudi berkata-kata, ha? Baiklah. Tampaknya kehadiranmu di sini merupakan sajian darah bagi para danyang di gunung ini. Bersiaplah untuk mati, mengering tanpa darah, wahai manusia nestapa." Tiba-tiba, sosok perempuan itu membuka mulutnya, dan pemandangan yang Sylvie lihat membuat jantungnya seakan berhenti. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, gigi-gigi tajam yang panjang dan runcing muncul. Rahang mulut sosok itu menganga dengan lebar 3 kali lipat dari ukuran normal manusia. Mata makhluk itu berubah menjadi beringas, penuh dengan amarah dan kebencian yang tak terlukiskan. Sylvie masih tak bisa bergerak, tak mampu melakukan apapun. Hanya untuk berbicara pun terasa seperti perjuangan yang mustahil. Dia tahu dalam hitungan detik, makhluk itu akan menyambar dan menerkamnya. Tubuhnya terpaku di tempatnya, lumpuh oleh rasa takut yang begitu mendalam. Makhluk itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya tak lazim seperti manusia. Ia lebih mirip seperti bayangan yang menyambar, meluncur dengan kekuatan yang mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, gigi-giginya siap menembus tubuh Sylvie. Sylvie tahu hanya tinggal hitungan detik sebelum makhluk itu benar-benar menerkamnya. Ketakutan yang teramat sangat menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu takdir yang menakutkan itu menghampiri. Namun, tiba-tiba saja, "Rati Wilaca, nyingkah!" Sebuah suara pekikan sesosok perempuan melengking memecah semesta.
Seketika tercium sebuah wewangian menyengat serupa dupa yang amat harum menusuk hidung. Aneh, seketika saja sosok makhluk yang sedia kalanya akan menerkam Sylvie menghentikan gerakannya. Bukan hanya itu, keanehan pun bertambah saat pandangan Sylvie melihat raut ekspresi makhluk di hadapannya itu terlihat panik dan ketakutan. Makhluk halus yang dipanggil namanya dengan sebutan Rati Wilaca itu tampak gemetaran mendengar sebuah suara yang menyuruhnya menghentikan perbuatannya. Kemudian, secara perlahan, dari balik kepekatan alam dimensi itu, muncullah sesosok makhluk lain berwujud perempuan muda yang tengah mengambang serta melayang-layang di udara. Bau wewangian semakin kuat menyeruak memenuhi sekitar. Makhluk tersebut memiliki wujud sosok tubuh perempuan muda berbalutkan pakaian yang tampak elegan. Keseluruhan rambutnya berwarna putih teramat panjang. Saat Sylvie mengarahkan pandangannya ke arah wajah perempuan tersebut, tiba-tiba saja ia merasa dadanya seketika sesak. Nafas pada tenggorokannya terasa tercekat. Jantung di dadanya seolah berhenti berdetak untuk beberapa saat karena merasakan kengerian yang teramat sangat. Putih, bola matanya berwarna putih. Tidak ada hitam sedikit pun padanya. Dan tatapannya sangat tajam. Teramat tajam menghujam jantung. Kemudian suasana menakutkan pun berlanjut. Sebuah suara tawa seorang pria yang teramat besar terdengar menggelegar. Sebuah suara lainnya menyusul terdengar. Mirip suara seekor gorila terdengar kencang berpadu dengan suara yang menyerupai desisan seekor ular. Muncul pula suara yang menyerupai seekor gagak, namun terdengar melengking tinggi, mirip suara ringkikan kuda yang sedang murka. Bukan hanya 2 atau 3, tetapi bermunculan pula suara-suara aneh mengerikan lainnya yang tidak pernah didengarnya di dunia manusia. Suara-suara tersebut seolah saling bersautan satu sama lain. Ya Tuhan, makhluk-makhluk apa mereka? Sungguh mengerikan. Batin Sylvie terpekik. Tubuhnya merasakan ketakutan yang teramat hebat saat satu persatu wujud dari suara-suara tersebut bermunculan. Pandangannya menatap kehadiran berbagai sosok aneh yang menakutkan. Merangkak. Makhluk tersebut ada yang berjalan dengan merangkak, namun merangkak dengan teramat cepat. Ya Tuhan, tidak. Itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Lagi-lagi batinnya memekik saat penglihatannya menangkap sebuah sosok perempuan dengan rambut tebal acak-acakan merangkak cepat menghampiri dan mengambil posisi di belakang sosok muda yang masih saja mengambang di udara seperti awal kemunculannya. Sosok tersebut terlihat sangat jelas berupa wujud seorang perempuan dewasa, namun posisi badannya merangkak dengan terbalik. Punggungnya tetap menghadap tanah dengan menggunakan tangan dan kaki sebagai penopang tubuhnya, dan kepalanya jelas-jelas ada dalam posisi terbalik ke arah belakang lehernya. Dengan dagunya yang amat lancip, senyumannya terlihat lebar menyeringai. Pandangannya teramat liar, laksana pandangan jahil seorang manusia tatkala ia sedang mengajak bercanda seorang bayi yang menggemaskan. Batin Sylvie tercekat hebat saat ia menyaksikan secara jelas bahwa mulut perempuan tersebut menganga dan darinya terjulur lidah yang sangat jauh lebih panjang dari ukuran lidah manusia. Ia memiliki lidah yang panjangnya sekitar 2 jengkal dari jari tangan manusia dan senantiasa terjulur keluar dari mulutnya serta tampak terkulai lemah menyusur tanah. Tetes demi tetes air liur tampak keluar dari mulut menganga yang tak bisa mengatup karena terhalang oleh lidah panjangnya tersebut. Satu persatu, seluruh makhluk dengan tampilan mengerikan terlihat jelas pada pandangan Sylvie. Terdengar makhluk yang dipanggil dengan nama Rati Wilaca membuka suara. Dang Hyang Ratu Badrapati Istanggi. Tubuhnya masih terlihat gemetar. Pandangan wajahnya setengah menunduk, seolah-olah ada kekuatan besar yang membuatnya tidak mampu untuk sekedar membalikkan badan ataupun menengok sosok di belakangnya.
Sylvie seolah bisa merasakan ketakutan yang ada pada Rati Wilaca. Namun tubuhnya sendiri pun terasa tidak mampu menahan rasa kengerian yang amat kuat yang dipancarkan dari sosok perempuan yang dipanggil dengan nama Danghyang Ratu Badrapati Istanggi itu. Tolong saya, ucap Sylvie tiba-tiba. Suaranya terdengar berat, seperti suara orang yang memaksakan bicara saat nafas di tenggorokannya sedang tercekat karena dirundung ketakutan yang sangat hebat. Namun, sekalipun ia merasakan kengerian yang amat luar biasa terhadap Badrapati Istanggi, entah mengapa, seketika saja dari mulutnya terlontar permintaan tolong kepada sosok tersebut. Untuk beberapa saat, Badrapati Istanggi tak bereaksi apa-apa. Ia tetap melayang-layang di udara, seraya menatap Sylvie dengan pandangannya yang tajam. Sylvie merasakan tekanan kuat energi yang mencekam menghujamnya. Kemudian, tanpa gerakan sedikit pun dari mulut yang tetap tertutup rapat, suara Badrapati Istanggi terdengar. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Ini adalah alam perewangan, kawasan gaib Gunung Rahayu. Masih terhanyut dalam rasa takut yang menekan, Sylvie berusaha berbicara dengan suara gemetar. Aku tidak menginginkan ini. Aku tidak ingin ada di sini. Namun, belum sempat ia melanjutkan bicara, Rati Wilaca menyergah tajam. Jangan bohong. Tubuhmu sendiri yang membuka gerbang ini. Astralmu datang tanpa kendala. Itu adalah keinginanmu. Rati Wilaca melanjutkan. Suaranya penuh dengan ancaman. Apa kamu tahu hukum alam perewangan di bawah pimpinan Danghyang Ratu seperti apa? Siapapun yang masuk tanpa izin harus menebusnya dengan sajian darah. Bila kamu tidak mampu melakukannya, maka kamu menjadi budak di alam ini untuk beberapa tahun. Sylvie terperangah mendengar kenyataan yang mengejutkan itu. Namun ia menolak keras tuduhan yang Rati Wilaca lontarkan kepadanya. Ia berusaha mengingat apa yang membawanya ke sana. Dan seketika saja ia sadar, suara yang menuntunnya untuk melantunkan bait pertama dan kedua dari mantra serat Danghyang adalah penyebabnya. Suara itu adalah suaramu, sergah Sylvie menatap tajam ke arah Rati Wilaca. Kamu yang menuntunku agar berada di sini, ucapnya geram. Tiba-tiba, Rati Wilaca tertawa melengking. Suara tawa yang menggema di seluruh penjuru alam parewangan. Ia tidak menyangkal bahwa suara yang didengar Sylvie adalah miliknya. Namun ia dengan cepat membantah tuduhan bahwa ia yang membawa Sylvie ke sana. Tidak ada satupun makhluk dari alam parewangan yang bisa membawa seorang manusia ke sini, baik secara fisik maupun astral. Jawabnya dengan nada penuh kepastian. Semua itu hanya bisa terjadi jika tubuh orang itu sendiri memiliki potensi untuk menembus gerbang dimensi gaib. Rati Wilaca mendekatkan wajahnya. Senyum licik terlihat jelas di wajahnya yang menyeramkan. Jadi ini sudah jelas. Aku hanya mengundang, dan kau sendirilah yang sudah datang, ucapnya seraya kembali tertawa melengking. Ia tampak sangat menikmati kebingungan dan ketakutan yang melanda Sylvie. Badrapati Istanggi kembali bersuara. Suaranya padat dan penuh wibawa. Manusia, manakah yang akan kau ambil? Sajian darah atau menjadi budak di alam ini? Sylvie semakin terpukul oleh keputusan sang ratu gaib yang hanya memberikan dua pilihan sulit untuk keluar dari situasi yang mencekiknya. Dengan menghimpun seluruh keberanian yang tersisa, ia berusaha menjelaskan keadaannya kepada Badrapati Istanggi. Memanggilnya Danghyang Ratu, seperti yang dilakukan Rati Wilaca sebagai tanda hormatnya. Maafkan aku Danghyang Ratu, ucap Sylvie. Suaranya bergetar namun tetap tegas. Keberadaanku di sini bukanlah keinginanku, tetapi karena tuntunan dan jebakan dari Rati Wilaca, dan ia sendiri tidak menyangkal kebenaran itu. Oleh karena itu,
Aku berharap Dang Hyang Ratu memahami bahwa aku tidak bersalah dan berkenan menuntunku pulang kembali ke jasad fisikku. Namun, di luar dugaan, jawaban dingin Badrapati Istanggi menampar hebat dirinya. Jahat dan culas adalah tabiat kaumnya. Kecerobohan dan kebodohanmu tidak menghapus kenyataan bahwa kau telah berada di tempat ini tanpa izin, ujar Badrapati dengan nada yang tak terbantahkan. Aura tubuhnya memancarkan energi wibawa yang luar biasa kuat. Sylvie merasa sangat terpukul dengan jawaban Badrapati Istanggi. Tubuh astralnya kian lama kian terasa lemah, ditekan oleh aura magis sang ratu gaib. Pada saat yang bersamaan, tawa melengking Rati Wilaca kembali terdengar, memekik dengan kesukacitaan yang jahat, pertanda ia sangat menikmati nestapa yang tengah dirasakan Sylvie. Kabut tebal masih mengelilingi tubuh astral Sylvie yang terperangkap dalam dunia gaib alam Parewangan. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar, dan pikirannya berkecamuk dalam ketakutan yang tiada ujung. Mata tajam Badrapati Istanggi yang berkilau putih tak berhenti menusuk jantungnya. Sementara suara-suara mengerikan makhluk-makhluk dari kegelapan bergaung semakin mendekat. Waktu semakin menipis. Namun tiba-tiba getaran halus namun kuat terasa di udara. Cahaya samar memecah kegelapan pekat, menciptakan celah di antara kabut tebal. Dari celah itu, sesosok pria tua muncul. Tubuhnya melayang tenang, auranya menenangkan. Jubahnya tersapu angin yang tak kasat mata. Sementara wajahnya dipenuhi garis-garis usia, menggambarkan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang dalam. Abah Asnaji telah tiba. Aku datang bukan sebagai musuh, Badrapati. Suara Abah Asnaji menggema lembut, namun penuh wibawa. Suara itu membawa getaran magis yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Badrapati Istanggi, sang ratu penguasa alam Parewangan, melayang mendekat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun aura kekuasaan yang luar biasa terpancar dari tubuh gaibnya yang melayang tanpa beban. Rambut putih panjangnya beriak di udara, seakan tidak terikat oleh hukum-hukum fisika. Bola matanya sepenuhnya putih tanpa iris, menatap lurus ke arah Abah Asnaji. Sang juru kunci, ucap Badrapati. Suaranya rendah, dingin, namun penuh dengan pengakuan akan kekuatan yang dimiliki oleh sosok di hadapannya. Sudah lama kau tidak memasuki wilayah ini. Apa yang membuatmu melanggar kesepakatan lama kita? Abah Asnaji menghela nafas perlahan. Matanya yang bijak menatap langsung ke arah Badrapati. Aku datang untuk menyelamatkan jiwa anak ini. Dia bukan milikmu dan tidak seharusnya terjebak di sini. Badrapati tersenyum samar, senyuman yang membawa rasa dingin menelusuri tulang belakang Sylvie. Terjebak katamu? Jiwa ini datang dengan kehendaknya sendiri. Kau tahu aturan Asnaji? Kau hanya boleh ikut campur tangan jika seseorang masuk ke wilayahku tanpa sengaja, bukan karena panggilannya sendiri. Abah Asnaji terdiam sejenak. Pandangannya beralih ke Sylvie yang tampak rapuh, namun masih memancarkan keberanian yang tertahan. Dia tahu ini adalah momen yang menentukan, momen di mana keharmonisan antara dunia manusia dan gaib dipertaruhkan. Badrapati, ucapnya perlahan. Kau tahu, aku tak pernah melanggar keseimbangan di antara kita. Aku menghargai otoritasmu, dan itulah mengapa aku datang, bukan untuk berperang, tapi untuk meminta haknya kembali. Anak ini terjebak dalam tipu daya bawahanmu. Dia tidak faham sepenuhnya apa yang akan terjadi. Selalu dengan kebijaksanaan dan kata-kata diplomatismu, Asnaji, Badrapati berkata sambil melayang lebih dekat. Tatapannya semakin tajam. Keheningan kian mencekam.
Badrapati memandangi Abah Asnaji seolah mengukur kekuatan dan niatnya. Ada sejarah panjang di antara mereka, kisah yang melibatkan keduanya sebagai penjaga harmoni antara dua dunia. Namun kali ini perjanjian lama mereka diuji. Sang juru kunci, suara Badrapati terdengar dingin, namun penuh dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kau tahu bukan, mengapa aku enggan membebaskan jiwa manusia ini begitu saja? Tatapannya kembali beralih pada Sylvie yang hanya bisa berdiri gemetar di antara kekuatan besar yang berada di hadapannya. Abah Asnaji menatap balik pada Badrapati dengan wajah serius. Aku tahu apa yang kau lihat dalam dirinya, Badrapati. Tapi kau juga tahu bahwa kekuatan itu bisa dikendalikan. Aku akan memandunya. Aku akan mengajarinya untuk menyeimbangkan apa yang ada dalam dirinya, agar tidak merusak keseimbangan antara dua dunia kita. Badrapati tertawa kecil, sebuah tawa yang terkesan mengejek. Kau terlalu percaya diri, Asnaji. Kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh anak ini bukanlah hal kecil. Ia bisa menghancurkan keseimbangan alam gaib dan manusia, menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kau percaya bahwa kau bisa membimbingnya? Ia melayang mendekati Sylvie. Energi aura gelapnya semakin memancar, membuat Sylvie merasa semakin tertekan. Anak ini belum menyadari potensinya, tapi aku tahu, aku bisa merasakannya. Dia adalah ancaman bagi dunia kita. Itulah sebabnya aku tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Abah Asnaji menarik nafas dalam-dalam. Aku faham apa yang kau khawatirkan, Badrapati. Tapi aku tidak akan membiarkan keseimbangan terganggu. Aku jamin, aku akan menjaga kekuatan tersebut tetap terkendali. Namun, Badrapati menggeleng perlahan. Senyumnya kembali muncul, kali ini lebih tajam. Kau tahu kan, aku tak bisa mengambil resiko ini dengan mudah. Kau dan aku memiliki tanggung jawab yang sama terhadap alam ini. Bila kekuatan di dalam diri anak ini tidak terkendali, kau tentunya tahu apa yang akan kaum gaib lainnya lakukan. Dan kau pun tahu bahwa aku terlepas diri dari hukum kekuasaan atas perbuatan-perbuatan mereka di alam manusia. Abah Asnaji menjawab dengan tegas perkataan Badrapati. Jika ada bangsa gaib yang ingin menjadikan tubuh anak ini sebagai jalan perlintasan, maka mereka melanggar hukum kodrati alam, dan aku punya kuasa penuh untuk melakukan penghakiman pada mereka. Badrapati tidak menunjukkan reaksi apa-apa mendengar jawaban Abah Asnaji. Ia tetap tersenyum secara sinis, seraya berkata, Kau memang bijaksana yang keras kepala, Asnaji. Tubuhnya melayang ringan memutari badan Abah Asnaji, kemudian berhenti di tubuh bagian belakangnya. Aku tahu kau akan bertindak seperti itu. Namun, apakah kau mampu menghadang satu persatu gelombang kaum hitam yang datang? Apakah kau mampu di setiap detiknya berada di sisi anak ini? Kau manusia, Asnaji. Kau pun sudah renta. Tubuhmu memiliki keterbatasan, ujarnya. Abah Asnaji terdiam. Ia tertegun menghadapi kenyataan dari perkataan Badrapati. Ini demi kebaikanmu, Asnaji. Serahkan anak ini, maka hukum dan perjanjian alam tetap tegak berjalan. Sayang sekali, Badrapati. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan aku berkewajiban menjaga keselamatan anak ini yang telah menjadi korban atas kelalaianku. Abah Asnaji tetap teguh pada pendiriannya. Sungguh menakjubkan. Sifat keras kepalamu tidak ada tandingan, Asnaji. Badrapati melayang kembali, lalu memposisikan dirinya di hadapan Sylvie. Sylvie semakin bergidik ngeri melihat sosok menyeramkan di hadapannya. Namun ia menegarkan diri tak ingin terlihat lemah.
Badrapati menatap Sylvie untuk beberapa saat. Tidak ada jaminan yang pasti bagi seseorang yang memiliki kekuatan sebesar ini. Resiko yang ada tidaklah sebanding dengan nilai tukarnya. Kemudian ia kembali mengarahkan pandangannya kepada Abah Asnaji seraya berkata, "Jadi, aku harus menyelesaikannya dengan syarat yang lebih kuat." Tatapan Abah Asnaji semakin tajam. "Apa yang kau maksud, Badrapati?" "Pertukaran atau pengorbanan?" jawab Badrapati. Suaranya merendah namun penuh keangkuhan. "Kau tentu tahu apa artinya, bukan?" Abah Asnaji terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah sang ratu gaib. Ia tahu benar apa yang dimaksud oleh Badrapati. Darah dengan darah, jiwa dengan jiwa, sukma berpulang, indra tertinggal, ucap Abah Asnaji pelan, mengulangi hukum kuno alam Parewangan yang sudah ia kenal baik. Badrapati tersenyum puas. Sylvie memandang mereka berdua dengan kebingungan. Kata-kata itu terasa asing dan menyeramkan baginya, tapi ia tidak tahu makna pastinya. Rasa panik mulai merayapi pikirannya, merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang direncanakan di luar pemahamannya. Abah Asnaji memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya dengan menatap. "Aku akan memilih pertukaran," ucapnya tegas. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Aku siap menukar hidupku menjadi budak di alam Parewangan agar anak ini bisa selamat kembali ke dunia manusia." Sylvie terhenyak, tatapannya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. "Tidak, Abah, tidak mungkin. Jangan lakukan itu," jeritnya. Suaranya pecah oleh ketakutan dan keputusasaan. Ia tidak sanggup membayangkan sosok baik seperti Abah Asnaji terjebak dalam dunia mengerikan ini demi menyelamatkannya. Namun Badrapati hanya tersenyum sinis. "Seperti yang kuduga, Asnaji, kau memang bodoh sekaligus berani menukar nyawamu demi seorang manusia yang bahkan belum memahami kekuatannya sendiri." Ia tertawa pelan lalu melayang mendekat. "Tapi kau terlalu berharga bagi dunia manusia. Kau adalah penjaga keseimbangan yang tidak tergantikan. Aku tidak akan mengambil jiwamu sebagai budak." Tatapan Asnaji menajam. "Apa yang kau inginkan sebagai gantinya?" Badrapati menatapnya dengan sinis, lalu berkata dengan tenang, "Pengorbanan saja. Aku hanya menginginkan penglihatan sang juru kunci. Kedua bola matamu, itulah yang akan menjadi tebusan bagi keselamatan jiwa malang ini." Keheningan menyelimuti sejenak. Sylvie tidak bisa memahami apa yang baru saja didengarnya. Abah Asnaji dengan seluruh keteguhan yang ia miliki menatap Badrapati tanpa ragu sedikit pun. "Aku terima. Aku akan memberikan penglihatanku sebagai tebusan bagi dirinya." Sylvie terkejut. Kata-kata Abah Asnaji menggema dahsyat di dalam benak Sylvie. "Tidak." Pikiran itu berdesing di kepalanya, namun bibirnya tidak mampu bergerak. Rasanya seperti seluruh dunianya terhenti. Sementara suara-suara sekitar memudar menjadi desingan samar yang tak bermakna. Jantung Sylvie berdegup kencang, memukul dadanya dengan irama yang semakin kacau. Tidak mungkin, ini tidak nyata. Tubuhnya mendadak terasa berat, seolah seluruh gravitasi alam Parewangan menariknya turun. Lututnya gemetar, hampir tak mampu lagi menopang tubuhnya yang lemah. Nafasnya sesak dan udara di sekitarnya terasa semakin menipis. Seperti dunia ini sedang menolak keberadaannya. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Abah Asnaji, pria tua bijak yang baru ia kenal, seseorang yang dengan tulus datang untuk menolongnya, rela kehilangan penglihatannya, semua demi dirinya. Tubuhnya bergetar,
Ada rasa bersalah yang merambat dari ujung jari hingga ke jantungnya. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi lidahnya terasa keluh, bibirnya tak bisa bergerak. "Tidak, Abah, tidak mungkin, jangan lakukan itu." Hanya kalimat itu yang mampu ia teriakkan. Tetapi Abah Asnaji tetap berdiri tenang, tak ada keraguan di wajahnya. Tatapan hangat dan bijaknya terarah kepadanya, seakan menenangkan badai yang berkecamuk di dalam diri Sylvie. Namun semakin ia melihat ketenangan di mata sang juru kunci, semakin dalam rasa sakit yang ia rasakan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berkorban sebesar ini untuknya, seorang gadis yang baru hanya beberapa jam saja dikenalnya. Badrapati kembali tertawa kecil, kali ini dengan nada puas. "Kau sungguh mengagumkan, Asnaji. Dunia manusia beruntung memiliki seorang penjaga sepertimu. Sekarang, persiapkan dirimu, wahai orang baik." Sebelum Abah Asnaji sempat bersiap, dalam satu gerakan cepat yang hampir tidak kasat mata, tangan kiri Badrapati terulur dan menggenggam kepala Abah Asnaji dengan cengkraman yang kuat. Mata Sylvie terbelalak ngeri, tubuhnya membeku saat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Tangan Badrapati yang begitu kuat dan dingin menjerat kepala Abah seolah mencengkram nasibnya. Tiba-tiba, dua sosok kecil keluar dari kegelapan alam dan terbang melayang mendekati Badrapati. Bagas dan Bulan. Mereka muncul dengan wajah yang teramat cemas. Mereka melayang perlahan, dan suara rengekan lirih mereka terdengar di udara. "Nenek, jangan, Nek!" ucap Bagas. Suaranya terdengar sedih dan penuh pemohonan. Bulan yang ada di sebelahnya tampak mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar ketakutan melihat apa yang akan terjadi pada Abah Asnaji. "Jangan sakiti Abah," rengek Bulan. Suaranya hampir pecah karena kesedihan. "Abah orang baik, Nenek. Orang baik tidak pantas disakiti." Mereka berdua melayang lebih dekat. Tangan kecil Bulan menggenggam lengan Bagas seolah mencari kekuatan dalam kepanikan. Mata mereka yang biasanya kosong kini memancarkan rasa pilu yang begitu kuat melihat Abah Asnaji yang kini terjebak dalam cengkraman Badrapati. Namun di hadapan permohonan mereka, Badrapati tetap tenang. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dengan satu gerakan perlahan, ia melirik ke arah mereka berdua. "Menyingkir," ucap Badrapati dengan nada tenang, namun penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. "Kalian tidak boleh menghalangi." Bagas dan Bulan terdiam sejenak. Mata mereka membulat, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka terus memohon dengan suara yang bergetar. Namun Badrapati dengan auranya yang semakin mengintimidasi dan tatapan dingin penuh kekuasaan kemudian berkata, "Apa yang aku lakukan ini adalah bukti bahwa aku berbaik hati kepada Abah Asnaji. Ini adalah belas kasihan, bukan hukuman." Meskipun begitu, Bagas dan Bulan tetap merengek. Suaranya semakin kecil dan putus asa. Mereka terus bersikukuh memohon. Kala itu, suara gemuruh perlahan-lahan terdengar dari makhluk-makhluk astral yang berada di belakang Badrapati. Suara mereka semakin keras, semakin menggaung, seolah-olah mereka menikmati apa yang akan segera terjadi. Energi gelap Badrapati semakin kuat, memancar dahsyat dari tubuhnya hingga menyentuh dua anak astral tersebut. Rasa takut yang menyelimuti mereka begitu nyata, hingga secara spontan Bagas dan Bulan terpaksa menjauh. Tubuh mereka terdorong oleh gelombang energi yang tak dapat mereka lawan. Bulan mulai menangis, air mata mengalir dari pipinya yang pucat, sementara Bagas memeluknya erat. Ia berusaha menenangkannya, meski ia sendiri tampak ketakutan. Bagas menoleh kembali ke arah Abah Asnaji dengan tatapan yang begitu memilukan. Namun tak ada yang mampu menghentikan Badrapati. Tak ada yang bisa melawan niatnya. Gemuruh suara makhluk-makhluk astral semakin keras, penuh dengan kegembiraan yang aneh. Seolah-olah
Mereka sangat menikmati pemandangan di depan mereka. Badrapati yang dengan cengkraman kuatnya siap menghancurkan Abah Asnaji. Sejurus kemudian, mata Badrapati yang sepenuhnya putih mulai bersinar, mengeluarkan cahaya menyilaukan yang langsung menghujam ke mata Abah Asnaji. Cahaya itu tidak hanya terang, tetapi mengandung kekuatan yang terasa seperti menghancurkan setiap penglihatan dan kesadaran yang dimiliki oleh Abah. Sylvie yang masih terperangkap dalam kengerian bisa merasakan gelombang energi itu memancar, menyayat tanpa ampun. Dalam detik yang terasa seperti kekekalan, Sylvie melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seperti ada kekuatan gelap yang merasuk, memecahkan dan merobek segala yang dulu menjadi milik Abah Asnaji. Energi dari mata Badrapati menghancurkan mata Abah dengan kecepatan yang tak bisa ia hentikan. Teriak kesakitan Abah Asnaji menggema di seluruh alam parewangan. Suara itu menembus ke dalam jiwa Sylvie, membuatnya merasa tubuh astralnya hancur berkeping-keping. Saat itu terjadi, dari area mata Abah, asap tipis mulai mengepul, membentuk kabut gelap yang perlahan-lahan naik. Sylvie ingin menutup matanya, ingin berteriak agar semuanya berhenti, tetapi tubuh astralnya seakan lumpuh. Ketika cahaya dari mata Badrapati akhirnya berhenti, Sylvie mencoba mengatur nafas, namun rasanya seperti menghirup udara yang beracun. Ia menatap Abah Asnaji dengan perasaan hancur. Mata yang dulu menjadi cerminan kebijaksanaan dan kebaikan kini telah hilang. Di tempat bola matanya yang dulu normal, kini hanya ada kekosongan putih yang tampak menyeramkan, persis seperti milik Badrapati. "Abah," bisik Sylvie, tapi suaranya tak lebih dari sekedar nafas lemah yang hilang di antara kabut. Badannya mulai gemetar hebat, tidak hanya karena rasa takut, tetapi karena rasa pilu yang menjeratnya. Badan astralnya tak lagi mampu menahan beban emosional yang luar biasa itu. Perlahan-lahan lututnya melemas dan tubuhnya jatuh berlutut di atas tanah yang tak nyata. Ia menatap kosong ke arah Abah yang kini juga jatuh berlutut di depannya. Sosok pria tua itu yang selalu tampak bijak dan penuh kekuatan kini terlihat lemah. Badrapati yang sebelumnya tampak penuh kemenangan hanya berdiri membisu. Matanya yang putih berkilauan tidak lagi tampak angkuh seperti sebelumnya. Entah bagaimana, meskipun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, Sylvie merasakan ada sesuatu yang berbeda, seperti ada getaran dalam dirinya, sebuah perasaan halus yang sulit dipahami. Ia merasakan dalam hatinya bahwa di balik aura kekuasaan yang Badrapati tunjukkan ada sesuatu yang mirip dengan rasa iba. Wajah Badrapati yang biasanya tanpa emosi menunjukkan sedikit perubahan. Sekilas, hanya dalam beberapa detik, ada sesuatu yang lembut, hampir seperti keprihatinan yang terpancar di mata Badrapati. Baiklah, sampai sini dulu untuk cerita Rangga yang sepertinya mulai bersinggungan langsung dengan hal gaib. Seperti apa kelanjutannya yang mungkin bakal semakin menarik. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Sama aja ya. Pokoknya gitulah. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Oh iya, jangan lupa tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.